Sudah pukul 17.30, itu artinya Sapa Indonesia Malam kembali hadir ke ruangan Anda. Saudara, perjuangan Timnas menuju Piala Dunia kembali dimulai malam ini. Timnas harus bisa mengatasi Arab Saudi untuk memaksimalkan peluang menuju event olahraga terbesar di dunia tersebut. Lalu bagaimana peluang Timnas melewati 180 menit yang paling menentukan melawan Irak dan Arab Saudi? Sapa Indonesia Malam juga menyoroti teror bom yang menyasar 3 sekolah internasional di Jakarta dan Tangerang dalam 2 hari terakhir. Apa motifnya meneror sekolah? Inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radhi Saputro. Kita jelang segera Sapa Indonesia Malam hari ini untuk Anda. Kami mulai Sapa Indonesia Malam dari berita Kamis dini hari nanti, saudara. Timnas akan menghadapi Arab Saudi dan kemenangan di laga ini akan memperbesar peluang tim Garuda menuju ke Piala Dunia tahun 2026 nanti. Pertandingan Timnas Indonesia lawan Arab Saudi menjadi laga pembuka putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Laga akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Indonesia dan Arab Saudi akan bersaing dengan Irak untuk meraih peringkat pertama di Grup B yang sekaligus memastikan 1 tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebelumnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Timnas setelah 2 kali bertemu Arab Saudi. Hasilnya Timnas meraih hasil imbang 1-1 saat tandang ke Saudi dan kemenangan 2-0 saat menjamu The Green Falcon di Stadion GBK Jakarta. Jelang laga lawan Arab Saudi, pelatih Timnas Patrick Kluivert bilang seluruh pemain dalam kondisi mental yang siap. Patrick menyebut menyiapkan skuad untuk tampil lebih tajam untuk memaksimalkan setiap peluang mencetak gol. Patrick Kluivert bilang akan menjadikan 2 pertandingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia seperti partai final. Ia menyadari harapan masyarakat Indonesia yang tinggi untuk melihat Timnas pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Untuk mencapai itu, ia berupaya pemain Timnas tampil lebih tajam termasuk memaksimalkan bola mati. Set pieces against or for us, we need to be sharp. Last game we scored 2 or 3 goals on set pieces. So yeah, we need to execute this good. Also against, of course, and yeah, tomorrow we need to be sharp. We need to be sharp as a knife. Not only in set pieces, it's the whole game. 100 minutes we need to be sharp. Mental-wise, we are prepared. The concentration is very high. Everybody knows what this game demands. So the most important thing is do not distract from the ambience and do what you need to do. And that's my advice to the players. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut penjaga gawang Martin Paes sudah siap tampil membela Garuda melawan Arab Saudi. Sementara striker Ole Roumanie juga sudah menunjukkan perkembangan yang baik usai cedera panjang. Namun soal tampil tidaknya Ole belum dapat dipastikan. A little bit disappointed about the absence of Egin. He was doing a great job at Cremonese, but also the national team of Indonesia. Martin Paes is back. He's playing very good. He played the last game against for Dallas, but he's fit, so he's okay. Well, everybody knows that Ole is an important player. He's been out for a long time. He trained very hard to be at this point at the moment. For now, he did have a setback, but he came from a long way, of course, and we need to respect his injury. But until now, he did a good job. He feels good, so you never know tomorrow. Kapten Timnas Indonesia Jayid Zes menyebut laga melawan Arab Saudi tidak akan mudah. Namun karena Indonesia kian dekat menuju Piala Dunia, pemain Timnas bakal memberikan segalanya di lapangan. Hard and difficult game. It's going to be a hard and difficult game. We played already against them 2 times, and we were here last year as well. So we know what the conditions are going to be. We know it's going to be
not easy. It's not impossible, but it's not easy. I think it's going to be a great game between two great teams, and we're looking forward to it. Sementara itu, Arab Saudi akan menyajikan permainan yang berbeda dibandingkan saat menghadapi Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Arab Saudi menyatakan akan memainkan lebih banyak pemain baru. Renard menyebutnya sebagai generasi yang berbeda dari para pemain Saudi. Renard menegaskan para pemainnya telah banyak mengalami peningkatan dibanding saat bertemu Indonesia sebelumnya. I change a lot of players. So from the first time I was in Saudi, I think still 50% of the player and 50% of the new players. So it's a completely a different generation. Some of them were not here for the game against Indonesia. So we'll have time to work together. Like we said, we improve. Now we'll see tomorrow if we improve enough to beat you at home. Sejumlah pejabat mengaku optimistis timnas Indonesia bisa membawa kemenangan pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat. Mereka pun menyebut sejumlah angka sebagai prediksi kemenangan Indonesia kalau melawan Arab Saudi Kamis dini hari nanti. Prediksi timnas Pak. Indonesia. Pak, prediksi skor Pak. Prediksi skor Pak. Ya harus 1-0. Berarti optimis menang ya Pak? Indonesia menang gitu? Ya harus optimis. Kalau bukan kita optimis siapa lagi? Mudah-mudahan mainnya bagus, maksimal, percaya diri, dan ada benar-benar diberikan kemenangan lah oleh Tuhan. Harus menang. Yakin. Yakin nggak Mas? Dua pertandingan yang akan menentukan apakah kali ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kita bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi mohon semua dukungan, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, mari kita doakan para pemain bermain dengan penuh kebanggaan, penuh semangat. Harapan dan mimpi kita untuk pertama kalinya semoga bisa terwujud. Dimulai dari malam ini. Nanti lawan Irak dan juga 2-0 untuk timnas Indonesia. Pasti menang ya, walaupun wasitnya dari Timur Tengah. Bola itu bundar, kita tidak tergantung kepada wasit. Oke ya. Pokoknya Oleh mencetak 1 gol, ya Oleh ya. Dan Martin Paes kira-kira saya yakin beliau menahan 2 sepakan dari Arab Saudi yang luar biasa. Kita bisa menang 2-1 melawan Arab Saudi. 2-1 lawan Irak kemudian Pak. Lawan Irak, ya kita bisa 1-0 lah ya. Kalau pokoknya kita lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana situasi terkini di Jeddah jelang laga Timnas versus Arab Saudi? Kita update informasinya bersama salah satu pendukung Timnas, Afif Umar. Halo Mas Afif. Oke, selamat siang Mbak Prilly. Selamat siang, waalaikumsalam. Kalau di sini sudah malam. Iya. Iya Mas Afif, tampaknya semangat sekali ini di mobil apa di mana Mas Afif? Ya, Mbak Prilly dan seluruh pemirsa Kompas kami baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah sholat zuhur di Masjidil Haram. Ini mungkin baru keluar kurang lebih 2 menit yang lalu. Jadi insya Allah kami semua sekarang di dalam mobil ada 11 orang dari berbagai macam daerah di Indonesia menuju Jeddah yang kurang lebih dari Masjidil Haram itu kurang lebih 1 jam dari Mekah. Itu sementara yang bisa saya sampaikan Mbak April. Aduh Mas Afif, saya tuh ada 2 kepengennya. Pertama udah sholat zuhur di Masjidil Haram, berikutnya langsung nonton Timnas lagi di Jeddah. Oh, Mas ceritain dong kalau Mas Afif tuh ke sana sama siapa aja supporter Timnas yang berangkat ke Jeddah? Ini rombongan kami. Halo.
dan 2 hari yang lalu rombongan kami sudah berangkat dari Qatar. Totalnya dari Qatar ada kurang lebih sekitar 150 orang. Tapi yang satu pesawat ini 11 orang. Dan semalam kami melakukan prosesi magfirah kepada Allah agar Indonesia diberi keberkahan, Indonesia diberi kemenangan untuk timnas Indonesia. Kami percaya dengan kekuatan doa dan upaya dari para pemain dan pelatih serta doa seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, insya Allah timnas malam ini akan memenangkan pertandingan. Amin. Memang Mas, kekuatan doanya harus kuat banget. Apalagi lawan kita nggak main-main ya, Arab Saudi dianggap berat juga karena venue-nya di sana, lalu juga wasitnya dari Kuwait. Nah, Mas Afif, ada berapa yang hadir selain Garuda Qatar tadi yang disebutkan ya? Apakah ada dari titik-titik lain yang juga berkumpul di Jeddah? Komunitas fans Garuda di seluruh dunia, dan kami punya link dengan Garuda Buana. Total yang mungkin datang dari seluruh dunia di luar yang mereka tinggal di Arab Saudi, itu kurang lebih hampir sekitar 500 orang yang akan datang dari Belanda, dari Jepang, kemudian Oman, dari Bahrain juga, dan dari banyak negara, Mbak. Insya Allah kita datang dengan cinta, kita datang dengan berharap agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mas Afif dan kawan-kawan, hati-hati di jalan ya, ditunggu banget keseruannya di sana. Semoga doanya dikabulkan, doa kita semua ya, agar timnas bisa menang lawan Arab Saudi. Terima kasih Mas Afif Umar, salah satu pendukung timnas di sana. Dan saudara, informasi soal timnas lainnya, dukungan dan doa saudara bagi kemenangan timnas Indonesia tidak hanya dipanjatkan dari para supporter saja. Orang tua dari pemain timnas Garuda juga tidak henti memanjatkan doa dan dukungan penuh bagi kemenangan anak-anaknya dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat. Asa juga disematkan oleh keluarga pemain timnas Indonesia. Ayahanda Beckham Putra, Budi Nugraha, mengaku optimis timnas Indonesia memberikan hasil yang terbaik dalam laga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat melawan Arab Saudi dini hari nanti. Dirinya berpesan agar winger andalan timnas Garuda itu bisa menunjukkan kontribusi terbaiknya dalam laga dan memberikan poin tambahan bagi Indonesia. Ya, setiap mau bertanding kebiasaan Beckham itu ya nelpon ke saya, ke orang tua, minta doanya, ke kakinya juga. Ya yang penting saya ke Beckham harus kerja keras di lapangan dan harus bisa membuktikan lah ke pelatih. Itu yang saya harapkan supaya kalaupun nanti Beckham dipercaya main, yaitu harus membuktikan kerja keras di lapangan dan bisa berkontribusi besar untuk tim nasional Indonesia. Siapapun lah yang nanti main, saya berharap tim nasional Indonesia raih 3 poin. Dukungan yang sama juga ditunjukkan ibunda dari salah satu kiper timnas Indonesia, Hernando Ari. Erna Yuli tak henti mendoakan anaknya agar bisa membawa timnas Indonesia lolos dalam laga kali ini. Ia pun berpesan agar Hernando tak lupa untuk memanjatkan doa agar pertandingan yang dihadapi timnas Indonesia bisa tuntas dengan hasil yang memuaskan. Kamu mau keluar dari rumah, doa, dan kalau mau masuk pesawat atau umroh itu sujud syukurnya kamu berdoa supaya kamu lolos di Piala Dunia ini. Ya kalau telepon itu dia selalu Mbak minta doa, Mah minta doanya ya Mah ya. Nanti kalau lolos Mama tak ajak ke Malaysia gitu, insya Allah ya Nang ya, mudah-mudahan diberi kelolosan dan kamu spot teman-temannya supaya kamu lolos di Piala Dunia ini.
Rasa optimistis diiringi dengan doa yang tiada henti sangat dibutuhkan di akhir-akhir jelang pertandingan. Hal itu merupakan salah satu sumbu agar semangat skuad Garuda tidak padam dalam perjuangan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Begitu tinggi ya harapan orang tua para pemain timnas ini untuk lolos, dan saya yakin juga ini langsung didengar sama pemain-pemain timnas kita dan jadi suntikan motivasi lah ya pastinya buat mereka untuk bermain habis-habisan lawan Arab Saudi malam. Karena kapan lagi sudah sejauh ini, selangkah lagi 180 menit menentukan. Yes, menuju Piala Dunia. Amin. Kita doakan sama-sama lah, kita walaupun deg-degan dari sekarang ya, menunggu hasilnya nanti. Baik saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Jangan kemana-mana. Ada informasi sebuah mobil yang mengarah ke Jakarta di Tol Jagorawi Bogor Jawa Barat menabrak pembatas jalan dan terbakar. Akibat kecelakaan ini pengemudi mengalami luka-luka. Informasinya usai